Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati kita. Kita minta Roh Kudus datang untuk menjamah setiap hati pikiran kita, agar mempersiapkan kita untuk boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita singkirkan sejenak hal-hal yang menghalangi hidup kita. Kita singkirkan sejenak beban pikiran kita. Kita mau letakkan beban kita kepada Tuhan. Kita mau belajar fokus untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian Kau ku sembah. Kita ulang lagu ini dari awal. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah.
Tuhan, Kaulah kami sembah, Kau yang termulia, Kaulah yang ajaib, Kaulah yang layak kami tinggikan, Kaulah yang layak kami muliakan. Sungguh ajaib namamu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, namamu kami tinggikan, namamu kami muliakan. Kami sembah Kau Yesus Sang Raja, Bapa di atas segala nama, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kaulah yang kami puji, Kaulah yang layak. Terima sembah pujian hormat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Kaulah kami sembah, Kaulah yang kami muliakan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Bapa, Kaulah yang mulia, pemeliharamu sempurna, Kaulah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan.
Ya benar Tuhan, Engkau Allah yang setia. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara lewat sarana YouTube dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Pada hari ini minggu ketiga, tepatnya di tanggal 20 Juni tahun 2021. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita, serta senantiasa tidak bosan-bosannya saya selalu mengatakan tetap terus semangat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada hari ini, masih dalam tema pengajaran Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya di bulan Juni, yakni Pertolongan Tuhan. Bulan Juni, bulan Pertolongan Tuhan. Di minggu ketiga kali ini kita akan membahas dari satu ayat dari kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kitab Ratapan pasal 3, ayatnya yang ke-26. Mari membaca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pada hari ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara tentang menanti dengan diam. Setelah di minggu pertama kita belajar sikap kita sebagai orang beriman pada saat persoalan datang dan berharap pertolongan Tuhan, di minggu kedua kita belajar tentang mengapa orang Kristen tidak merasakan pertolongan Tuhan. Maka hari ini di minggu ketiga Alkitab sudah mengatakan waktu kita menanti pertolongan Tuhan kita harus diam. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan diam di sini. Memang kalau kita menengok dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diam itu berarti tidak bersuara, tidak berkata-kata, tidak bergerak, atau tidak berbuat
satu hal apapun. Tetapi tentu yang dimaksud dengan kata diam di dalam kitab Ratapan di sini bukan berarti saudara tidak boleh berbicara. Kalau saudara lapar bagaimana? Saudara harus berbicara, kan saya lapar. Kalau saudara ingin membeli barang dagangan, tentu saudara akan mengeluarkan kata-kata berapa harganya ini. Lalu diam di sini juga tidak dimaksudkan saudara tidak boleh pergi kemana-mana. Saudara hanya berpaku atau stand still di satu tempat, tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba ada gempa bumi atau ada orang datang minta tolong? Tentu saudara harus bergerak, bukan? Kita harus memaknai kata diam di sini dalam arti yang lebih dalam arti secara rohani. Seringkali sebagai orang percaya ketika kita menanti pertolongan Tuhan, kita walaupun fisiknya mungkin tidak kemana-mana, tetapi pikiran dan hati kita melanglang buana ke sana kemari. Sehingga akhirnya apa yang sebenarnya tidak terjadi, kita reka-rekakan dalam pikiran kita. Jadi kurang lebih yang dimaksud dengan diam di sini adalah bicara tentang kita harus mengkontrol atau mengendalikan sesuatu dalam hidup kita. 3 hal yang harus kita kendalikan sehingga tanda kutip kita boleh mengalami diam itu menanti pertolongan Tuhan. Kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu kita pelajari dari maksud kata diam menanti pertolongan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau untuk kita mengendalikan perkataan kita. Sekali lagi, mengendalikan perkataan kita. Bukan berarti kita tidak dapat berkata-kata ya, kita harus membisu, tidak bicara selama 10 hari, bukan seperti itu. Tetapi seringkali perkataan yang keluar dari mulut kita sembari menanti tangan Tuhan bekerja adalah perkataan yang justru menjatuhkan iman. Adalah perkataan yang justru mungkin suasananya suasana kutuk. Adalah perkataan yang mungkin menjatuhkan harapan orang. Harusnya kita mengeluarkan kata-kata yang membangun iman, memberikan semangat, kata-kata yang suasananya optimis. Jadi menanti dengan diam atau diam menanti pertolongan Tuhan yang dimaksudkan pertama itu adalah kendalikan perkataanmu. Tahukah saudara bahwa kuasa ada lewat perkataan ucapan lidah bibir orang percaya. Mulut kita mengeluarkan kata-kata yang berkuasa. Berapa banyak di antara kita yang secara sekuler saja ya, tidak sadar atau sadar bahwa kita itu membeli barang karena omongan dari sales atau marketing. Luar biasa bukan? Ini kita belum bicara rohani, baru bicara dari dunia sekuler. Betapa perkataan itu mengandung kuasa untuk mencipta, untuk menarik perhatian, untuk mendorong, memberikan gerakan dan memotivasi. Saya ingat betul pada waktu saya SMP di Australia, saya ikut organisasi kesiswaan dan di situ kami sedang mengumpulkan dana untuk penyandang disabilitas. Saya kebagian tugas untuk menjual coklat produk dari siswa-siswa atau keluarga siswa di situ. Saya bingung gimana cara menjual coklat-coklat tersebut. Saya harus keliling door to door, saudara, di satu kompleks di mana saya tinggal. Saya ketuk pintu dan saya katakan ini adalah coklat yang baik, saya sudah mencoba, saya sudah mencicipi, rasanya enak dan bukankah coklat itu mengandung bahan yang meningkatkan istilahnya bisa menciptakan kebahagiaan, mengeluarkan hormon yang mendorong rasa bahagia bagi orang yang mengkonsumsi tersebut. Kemudian saya katakan ini produk lokal dari orang-orang yang tangan-tangannya sudah bekerja dengan sangat baik dan yang terutama adalah hasilnya akan dikumpulkan untuk menggalang dana bagi penyandang disabilitas. Dan akhirnya setelah saya keliling 4-5 jam, coklat itu ludes, saudara. Saya bawa uang yang cukup banyak, saya serahkan ke panitia di sekolah bahwa ini uang untuk penyandang disabilitas. Bagaimana mereka bisa membeli lewat kuasa perkataan. So we have to realize as a believer, sebagai orang percaya, kendalikan perkataanmu. Kenapa? Karena perkataan kita ini mengandung kuasa. Biarlah yang keluar dari lidah bibir kita adalah pujian, penyembahan, kata-kata semangat, kata-kata yang tidak meruntuhkan tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong orang untuk terus naik menuju kepada panggilan ilahinya, kata-kata yang memberkati kepada sesama. Bukankah dikatakan di dalam Amsal juga bahwa mati hidup orang percaya itu dikuasai oleh lidah? Jadi betapa lidah itu begitu berkuasa. Kalau kita lihat, saya ulangi sekali lagi, di dalam Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita ingat cerita bagaimana orang bisa diselamatkan lewat perkataan terakhir yang keluar dari lidah bibirnya. Penjahat di sebelah Yesus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias. Dia diselamatkan. Jadi penting bagi kita selama kita hidup, diam menanti
pertolongan Tuhan itu bukan berarti diam dalam artian 100% saudara tidak bisa berkata-kata, saudara membisu selama 10 hari atau 1 bulan atau 35 hari. Tetapi saudara harus mengendalikan perkataanmu. Bagaimana perkataan kita ini harus kita kontrol, kita saring, sehingga kalimat yang keluar adalah kalimat yang justru membuat sukacita, membuat semangat, membangun, dan memberkati sesama. Saya ingat sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara tentang ada 2 anak, ya, ini di luar negeri. 2 anak ini beda orang tua, tapi ini ada 2 kisah jadi. Yang pertama adalah seorang anak laki-laki yang menjuarai Olimpiade Sains Internasional. Yang satu adalah seorang anak perempuan yang memenangkan kontes beauty pageant, ya. Seperti kontes kecantikan kalau di Indonesia mungkin Putri Indonesia atau Miss Indonesia, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita tengok cerita orang tua mereka, ada 2 pasang orang tua. Orang tua yang pertama mengatakan kepada orang banyak, ya, press conference atau cerita kesaksian tentang anaknya yang menjuarai kompetisi sains internasional. Pada waktu kecil sebenarnya anaknya ini tidak menunjukkan tanda-tanda cerdas atau pintar dan tidak kelihatan bakatnya. Bahkan banyak orang mengatakan cenderung anakmu ini kayaknya bodoh, kayaknya tidak mampulah untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang berbau eksak gitu. Tetapi apa yang terjadi? Papa mamanya selalu mengucapkan perkataan yang membangun dan mengatakan kamu anak yang pandai cerdas. Kamu one day akan menjuarai kompetisi internasional. Kamu akan membawa pulang medali. Kamu akan membawa pulang piagam penghargaan. Kamu akan membawa pulang begitu banyak trofi penghargaan. Dan itu terus diucapkan. Bertahun-tahun, lebih dari 12 tahun kalimat itu dilontarkan oleh kedua orang tuanya. Dan berapa terkejutnya mereka ketika mereka flashback saat mereka harus hadir, ikut serta melihat anaknya menerima penghargaan juara dari kompetisi sains internasional. Demikian pula dengan orang tua yang satunya yang anaknya menjuarai beauty pageant. Pada waktu lahir, pada waktu kecil, ya, anak ini tidak menunjukkan tanda-tanda secara natural bahwa dia itu cantik. Ya mungkin pada waktu itu secara fisik kok wajahnya seperti ini, kelihatannya juga anaknya tidak secara manusia, ya, tidak semenarik anak-anak perempuan sebayanya pada waktu itu. Tetapi orang tuanya tidak patah arang, terus mengucapkan kalimat yang membangun, you are beautiful. Ya, paling nggak kamu beautiful di mata papa dan mamamu. Kamu cantik, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu cantik, kamu indah, kamu menarik, kamu ciptaan Tuhan. Cantik itu jangan dibatasi hanya dengan warna kulit atau bentuk badan, tapi cantik itu adalah satu kesatuan utuh. Bagaimana jiwamu juga cantik, dan terus diucapkan itu. Dan menariknya saudara, anak ini juga akhirnya yang tidak diduga-duga ketika besar akhirnya menjuarai beauty pageant yang diikutinya. Jadi hari ini kita harus mengendalikan perkataan kita. Diam, menantikan pertolongan Tuhan dengan cara yang pertama, kendalikan perkataanmu. Biarlah perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang optimis. Yang mengatakan, aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Aku akan melihat tangan Tuhan turun. Aku akan melihat pembelaan Tuhan. Aku akan melihat Allahku bekerja secara luar biasa dengan caranya dan timingnya yang tepat buat setiap kita. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia pada waktu Yerusalem dikepung dan akhirnya runtuh. Dan Yeremia harus melihat kota yang dicintainya, tempat di mana Bait Allah berdiri, akhirnya harus jatuh ke tangan musuh. Dan dari situ dia menulis kitab Ratapan atas inspirasi Roh Kudus, bagaimana kita harus diam menantikan pertolongan Tuhan. Diam di sini bukan berarti kita tidak berbicara sepatah kata pun, atau tidak makan, tidak minum, atau tidak bergerak kemanapun, belok kiri kanan saja, tidak seperti itu. Tetapi diam di sini adalah yang kedua, bicara kita harus mengendalikan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah itu muncul, yang pertama itu dari pikiran kita. Bagaimana pikiran kita melanglang buana. Betul bahwa badan kita tidak kemana-mana. Mungkin badan kita pandemi ini kebanyakan di rumah, tapi pikiran kita kemana-mana. Waduh, jangan-jangan nanti kalau anakku keluar sebentar, langsung deh dia ketularan. Waduh, nanti saudaraku yang terbang ini mau pergi ke Australia, jatuh lagi pesawatnya. Waduh, jangan-jangan suamiku nggak pulang, selingkuh. Padahal itu semua tidak terjadi, tetapi ada di pikiran dan menimbulkan masalah, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang masalah itu timbul dari pikiran karena berasumsi, assuming. Bagaimana kita komunikasinya tidak bagus, kita assuming, kita berasumsi, akhirnya terjadilah masalah demi masalah.
Mulai hari ini kendalikan pikiran kita. Biarlah pikiran kita adalah pikiran-pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Biarlah hal yang baik, manis, indah, sedap didengar, itulah yang kita perkatakan, itulah yang kita pikirkan, itulah yang ada muncul dalam pikiran kita. Karena sering Bapak Ibu Saudara lewat pikiran-pikiran itu akhirnya kita melanglang ke buana kemana-mana dan akhirnya kita tidak merasakan pertolongan Tuhan. Padahal Alkitab katakan kamu harus diam, kendalikan pikiranmu. Dari pikiran sinilah akhirnya mulai timbul, jangan-jangan Tuhan tidak menolong. Jangan-jangan aku selama ini pelayanan sia-sia. Waduh, jangan-jangan selama ini aku tidak dibutuhkan lagi di keluargaku. Mulai dari pikiran-pikiran tersebut. Hari ini boleh kita kendalikan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Tundukkan di bawah kuasa Kristus. Ya, seringkali kita berasumsi seperti yang saya katakan tadi dan menimbulkan masalah. Contoh sederhananya saja. Ada seorang suami pulang kantor. Lalu ketika dia pulang kerja sampai rumah, istrinya bertanya, "Pa, kamu dari mana?" Ya, karena pikiran yang tidak dikendalikan itu, suaminya menyangka, dasi dalam pikiran loh, belum tentu istrinya seperti itu. Wah, dia curiga nih saya selingkuh. Dia curiga nih saya kemana-mana. Lalu dia menjawab dengan keras, nadanya tinggi, dengan kasar, "Ngapain kamu tanya-tanya? Ya saya pulang, itu tadi kerja," gitu. Padahal bisa saja dia menjawab dengan sederhana, "Oh iya, pulang kerja. Agak telat karena macet. Mampir dulu rumah makan Padang. Karena papa sudah capek dan lapar, sampai rumah masih lama." Kan tinggal dijawab seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena suaminya menjawab dengan intonasi yang tinggi, dengan suara yang kencang, dengan kata-kata yang kasar atau keras, istrinya juga menjawab dengan kalimat yang akhirnya berbeda. "Kamu kasar banget," sambil menangis. Ya, kalau kita kayak begini terus, udah kita cerai aja. Saudara bisa bayangkan dari one simple question, kamu dari mana gitu. Bisa akhirnya berujung kepada kalimat, kalau kita tidak bisa mempertahankan pernikahan kita, kamu terus seperti ini, kita cerai saja. Itu bermula dari pikiran, Bapak Ibu Saudara. Pikiran yang akhirnya berasumsi dan kemudian menimbulkan bencana dan masalah. Demikian pula ketika kita mengikut Tuhan, pikiran kita harus ditundukkan di bawah Kristus. Saya seringkali menemukan banyak orang yang bergumul karena overthinking, saudara. Salah satu masalah hari-hari ini di dalam dunia psikologi maupun di dalam dunia konseling adalah banyaknya orang yang overthinking, yang berpikirnya sudah over. Gitu ya. Overthinking itu berpikirnya berlebih sehingga menimbulkan masalah dalam dirinya, kecemasan, tidak bisa tidur, kemudian berdampak secara fisik, makanya disebut sebagai psikosomatis. Psiko dari kata psike, psikis, pikiran, soma itu daging, berdampak kepada daging. Ya, mungkin akhirnya pusing, akhirnya tidak bisa tidur, insomnia, badannya gatal-gatal dan sebagainya karena overthinking. Berapa banyak di antara kita yang pikirannya melanglang buana kemana-mana lebih besar daripada penyakit kita. Berapa banyak yang pikiran kita lebih besar daripada masalah keuangan kita. Berapa banyak yang pikirannya lebih besar daripada pergumulan rumah tangganya. Pikiran itulah yang akhirnya membuat kita tidak diam menanti pertolongan Tuhan. Satu ketika saya ingat sebuah cerita, saya pernah didatangi orang yang dia berdoa, minta tolong untuk berdoa bersama tentang ketakutan dia. Jadi dia sudah bekerja di Amerika, kemudian dia setelah 1 tahun dia ingin memboyong istri dan anak-anaknya. Tetapi dia takut karena kerjaannya di sana belum tetap. Ya, belum pegawai tetap. Kemudian istrinya juga tidak jago bahasa Inggris. Dia juga bukan dari kalangan keluarga kaya. Dia tidak punya kerabat di Amerika. Dia tidak punya saudara. Bagaimana mengajukan visa. Dan dia sendiri menyaksikan waktu dia mengajukan visa itu banyak orang yang sekeluarga ditolak. Dia datang ke saya dan dia cerita, "Saya nggak bisa tidur. Saya kepikiran nanti kalau saya harus berpisah dengan istri saya." Saya jelaskan dia hidup di bawah santai saja. Ikuti jalannya Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang untuk keluarga nggak pergi dulu, ya nggak pergi. Atau kalau kamu memang memutuskan untuk tetap tinggal di sana mengejar karir, kamu harus tahu resikonya. Tapi kalau saya, lebih baik keluarga itu kumpul bareng. Kalau memang kamu di sana tidak bisa bawa istri, ya sebaiknya di sini saja. Lalu dia menyampaikan ketakutan demi ketakutannya. Saya katakan itu overthinking. Mari kita doakan dan kita lihat hasilnya. Kita lihat Tuhan itu berbicara karena apa? Karena Tuhan sudah tahu ke depan apa yang akan terjadi. Kalau memang dia tidak izinkan istri dan anak-anakmu dapat visa,
ke Amerika untuk ikut gabung dengan kamu, mungkin dia tahu itu nggak tepat waktunya dan itu tidak baik buat mereka. Sudah, relax aja, jangan pikirannya melanglang buana. Dia sudah pikirannya kemana-mana loh. Nanti kalau istrinya ditinggal, istrinya nanti kecantol laki lain lah, nanti anaknya lupa bapaknya, padahal itu semua belum terjadi. It's just overthinking, ya, pikiran yang berlebih, saudara. Saya berdoa akhirnya, tentu saya juga berdoa tidak berpikir bahwa wah harus berhasil doa saya mujarab supaya dianggap pendeta yang doanya dijawab. Saya nggak pernah kalau doa orang begitu. Selain ke Tuhan, Tuhan jawab, sakitnya sembuh, puji Tuhan. Tuhan panggil meninggal, haleluya. Tuhan jawab visanya keluar, puji Tuhan. Tuhan jawab visanya nggak keluar, berarti Tuhan punya rencana yang indah. Saya nothing tulus berdoa, benar-benar menyampaikan ke Tuhan permohonan orang ini, kita doa sama-sama. Sudah, saya nggak mau kalau doa saya harus dijawab supaya saya dicap pendeta yang luar biasa, pendeta yang berurap gitu, urapan gitu. Saya nggak seperti itu. Nothing tulus, karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Begitu saya berdoa, saudara, selesai, saya ketemu orang itu mungkin sebulan kemudian, ya. Orang itu cerita, dan puji Tuhan, Pak, ternyata visa keluar loh, padahal dia belum kerjaan tetap di Amerika, tinggalnya pun juga tidak dengan keluarga yang tinggal di Amerika atau istilahnya penduduk tetap di sana. Semuanya itu benar-benar mulai dari nol, tapi Tuhan bisa izinkan istri dan anak-anaknya dapat visa untuk mereka akhirnya pindah semua ke Amerika. Wow, betapa luar biasanya, saudara, ketika kita mulai menjaga pikiran kita. Kenapa? Karena di situ kita sedang menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Akhirnya orang ini sudah pergi ke Amerika, saudara, dan udah nggak ada kabarnya lagi, gitu ya. Saya cuma bergumam lucu kalau lagi susah, banyak orang jemaat sampai telepon gitu, begitu udah happy lupa, gitu ya. Saya juga nggak tahu lagi kabarnya sekarang di Amerika sudah seperti apa, tapi ya puji Tuhan saya bersyukur bahwa akhirnya dia belajar satu hal, bagaimana penting untuk kita mengendalikan pikiran kita. Jadi ketika kita dikatakan Alkitab, diam menanti pertolongan Tuhan. Yang kedua, bukan artinya kita diam tidak berkata-kata atau diam tidak kemana-mana, tapi kendalikan pikiranmu. Finally, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi, ayatnya begitu indah. Dikatakan di dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang pertama, diam di sini artinya kita harus mengendalikan perkataan kita, jangan sampai perkataan kita tidak membangun, tetapi justru menjatuhkan dan meruntuhkan. Yang kedua, kendalikan pikiranmu. Pikiran itu sumber masalah gitu. Pertama ada di pikiran, saudara. The real battle, pertempuran yang sesungguhnya itu dimulai di pikiran. The real battle ada di pikiran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, diam menanti pertolongan Tuhan yang dimaksud sini adalah kendalikan hatimu. Jadi perkataan lidah bibir, pikiran, karena battle ada di situ. Yang ketiga, hati. Biarlah hatimu terus percaya, trust kepada Tuhan. Bagaimana membuat hati kita trust? Itu ada di bagian kita, saudara. Itu bukan bagiannya Tuhan. Dalam artian bukan bagiannya Tuhan, itu keputusan di tangan kita. Kita mau percaya sama Tuhan atau tidak. Nah, bagaimana supaya hati kita bisa tetap terus kita kendalikan untuk menjalin percaya sama Tuhan? Makanya saudara harus berelasi dengan Tuhan itu bukan hanya sekadar rutinitas, tapi berelasi seperti kita berelasi dengan pasangan, saudara. Harus dijaga keakraban, keintimannya, kasih mula-mula. Sehingga ketika saudara sudah nempel sama Tuhan, orang yang udah melekat banget sama Tuhan, kayak Abraham gitu ya, tokoh-tokoh di Alkitab, Daud, mereka bisa melihat segala sesuatu semua dari caranya Tuhan, karena mereka udah kenal Tuhan, hati mereka sudah dijaga gitu. Abraham tahu Tuhan itu akan memberkati dia kemana dia melangkah. Apa yang dia injak diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Daud pun bisa berkata bahwa lewat pertempuran dan peperangan Tuhan sebenarnya sedang mengajari aku. Mengajari aku apa? Mengajari aku berperang, mengajari aku punya skill, mengajari aku bergantung sama Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah punya relasi yang intim sekali sama Tuhan, karib sekali, akrab sekali sama Tuhan, sehingga hati mereka sudah trust saja sama Tuhan. Hari ini diam menanti pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kendalikan hatimu. Kontrol hatimu. Biarlah hatimu itu selalu dipenuhi rasa percaya penuh kepada Tuhan. Dan percaya penuh itu trust, Bapak Ibu Saudara. Trust itu bukan hanya sekedar ucapan lidah bibir, tapi disertai tindakan. Bahwa betul-betul ketika hari ini engkau sedang dalam pekerjaanmu di kantor, mungkin kiri kanan bergema, akan ada pemecatan, akan ada pemutusan hubungan kerja, akan ada pengurangan pegawai, pengurangan fasilitas. Biarkan hatimu tenang dan percaya saja sama Tuhan.
Dari situ engkau sedang diam menanti pertolongan Tuhan. Ketika hati kita gelisah, ketika hati kita resah, ketika hati kita tidak percaya, maka justru kita akan semakin menjadi-jadi. Semakin akhirnya kita juga tidak melihat tangan Tuhan itu bekerja. Mungkin hari ini kalau engkau lihat ya pandemi baru saja surut, waduh naik lagi. Semua kalang kabut, saudara. Ya, di dunia usaha kita juga tahu pemerintah sudah menggelontorkan uang begitu banyak. Kita sudah yang mau sekolah sudah seneng-seneng Juli mau tatap muka. Bayangin 1 tahun, saya punya anak kemarin 1 tahun itu ketemunya online, dia nggak pernah ketemu tatap muka dengan temennya. Sudah seneng-seneng dengan naik begini, jadinya online lagi nih sepertinya gitu. Yang pelayanan di gereja juga bisa saja kembali online ya. Tapi kita mau bagaimana? Ya sudah, hati kita percaya saja sama Tuhan. Diam menanti pertolongan Tuhan, percaya saja. Orang yang punya usaha juga sedang ketar-ketir. Orang yang hidupnya ikut orang, pegawai juga sedang ketar-ketir. Waduh, ada apa lagi nih? Tenaga profesional, ya, yang hidup dari profesinya, ya, seperti saya juga hamba Tuhan, tenaga profesional, istilahnya ya, kalau boleh dikatakan seperti itu, semuanya itu ketar-ketir juga secara manusia. Ini kapan ada kepastian? Bangkitnya perekonomian, industri pariwisata, industri kulinaria, industri yang lain-lain. Tapi saudara, biarkan hati kita kendalikan dengan trust. Aku percaya bahwa kalau ini ada di bumi, kejadian ini dialami di masa hidupku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku. Dan Tuhan punya rencana indah. Dia Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan aku. Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Hari ini kendalikan hatimu. Biarlah kita semua boleh diam menantikan pertolongan Tuhan. Dan pada waktunya kita akan melihat tangan Tuhan bekerja secara indah, secara luar biasa. Dan kita boleh bersuka cita atasnya. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini buat setiap kita. Alkitab bilang di dalam kitab Peratapan, diam menanti pertolongan Tuhan. Yang pertama, diam di sini maksudnya kendalikan perkataan lidah bibirmu. Yang kedua, kendalikan pikiranmu. Yang ketiga, kuasai dan kendalikan hatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang mendengar dan menonton program ini, diberkati Tuhan. Mereka dijaga, ditolong, dipelihara Tuhan. Pekerjaan tangan, karir, usaha, bisnis, profesi rumah tangga, pelayanan mereka diberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, diberkati. Pemimpin yang tertinggi, Presiden Joko Widodo dan jajarannya ke bawah. Para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati diberkati. Kami doa pandemi ini segera berakhir. Program vaksinasi berjalan dengan lancar. Varian-varian baru ini Tuhan tolong supaya boleh segera usai. Corona boleh berakhir di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati pemerintahan telah bekerja secara luar biasa. Berkati para relawan, tenaga medis, orang-orang yang telah melakukan bagiannya menjaga ketat prokes, Tuhan berkati. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks
One